Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Radalwi. Saya merupakan mahasiswa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Neng Yani Nurhayani SH MA. So, langsung saja inilah video presentasi dari saya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Summa qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyak yang menjelaskan terkait materi asas-asas dalam hukum acara perdata. Lantas apa saja sih asas-asas yang terdapat dalam hukum acara perdata? Mari kita langsung ke materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini terkait materi asas-asas dalam hukum acara perdata, yang mana materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Hilmi Radalwi, dengan NIM 11830200045, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah hukum acara perdata. Kita beranjak kepada pengertian daripada asas-asas, karena asas-asas hukum acara perdata itu dibangun dari beberapa istilah kata ya. Maka sebelumnya saya akan menjabarkan terkait mengenai pengertian atau definisi daripada asas-asas. Bahwa saya pada kesempatan kali ini mengambil dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya mungkin pendapat Delainggi ya, yang mengatakan bahwa asas itu adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa secara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat lagi perbuatan itu. Seperti itu apa yang diutarakan oleh pendapat Delainggi. Adapun pendapat lainnya dari R.H. Subroto Broto-Di-Rezo, yang mana beliau mengutarakan bahwa asas itu adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu yang melekat dalam segala sesuatu yang menentukan hakikatnya. Itu pendapat dari R.H. Subroto terkait mengenai asas. Lalu dari kedua pendapat di atas, maka dapat saya simpulkan terkait mengenai asas-asas. Ya, definisi dari asas-asas adalah dasar pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Nah, seperti itu mungkin pengertian dari asas-asas. Kita beranjak langsung kepada pengertian daripada hukum acara perdata itu sendiri apa sih, seperti itu. Lalu saya juga akan mengambil dari beberapa pendapat ahli, diantaranya pendapat R. Wirjono Prozikoro, bahwa menurut beliau dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang dinamakan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara seseorang harus bertindak terhadap di muka pengadilan, dan cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lainnya untuk melaksanakan peraturan hukum acara perdata. Ada juga pendapat dari Sudikno Martokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia. Beliau memberikan batasan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Seperti itu. Nah, dengan perkataan lain bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkretnya lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur cara mengajukannya tuntutan hak, memeriksa serta memutusannya dalam pelaksanaan daripada putusannya. Dengan demikian, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur
cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan peraturan hakim. Itu mungkin pendapat dari Sudik Nomerto Kusumo terkait mengenai pengertian daripada hukum acara perdata. Lalu selanjutnya ada juga pendapat dari H. Ridwan Syahrani yang mana beliau mengatakan pendapatnya bahwa hukum acara perdata menurut beliau adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Nah, dari beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan yang mana hukum acara perdata itu merupakan suatu hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata, material, dan ataupun formil. Ya, yang mana kalau dasar hukum acara perdata itu kan kita ketahui ada HIR, ada RBG, dan juga RP. Itu merupakan hukum formil untuk menegakkan daripada hukum-hukum material. Hukum material itu kan ada beberapa ya, diantaranya hukum material yang tertulis ya, seperti halnya BW, WPK, dan lain-lain. Undang-undang pun juga termasuk pada hukum material. Sedangkan hukum yang tidak tertulisnya yang dinamakan hukum material adalah hukum adat itu sendiri. Itu mungkin daripada pengertian asas-asas dan juga pengertian hukum acara perdata. Kita masuk ke terkait mengenai asas-asas dalam hukum acara perdata. Itu apa sih kan seperti itu? Kurang lebihnya ada 6 ya asas-asas dalam hukum acara perdata. Asas yang pertama, hakim itu bersifat menunggu, seperti itu. Lalu asas yang kedua, hakim bersifat pasif dan juga aktif. Lalu yang ketiga, persidangan yang terbuka. Dan yang keempatnya, kedua belah pihak harus didengar. Lalu yang kelimanya, putusan harus disertai alasan. Dan yang keenamnya, asas sederhana, cepat, dan juga biaya ringan. Seperti itu. Langsung saja kita awal, ya ini terkait hakim bersifat menunggu itu apa? Sebenarnya apa sih? Nah, terdapat suatu adagium yang berbunyi bahwa nemo judex science actor, bahwa apabila tidak ada perkara maka hakim itu tidak ada. Lalu ada juga adagium ius curiae novit, hakim itu dianggap tahu akan hukum, seperti itu. Lalu selanjutnya, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya. Itu memang menjadi tugas pokok daripada hakim sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Lalu ada juga pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang mengatur terkait hakim sebagaimana organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib mengadili hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan juga bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri ya sebagai seorang hakim, lalu masyarakat dan juga bangsa dan negara. Kita lihat juga bahwa peran hakim ini merupakan peran sentral ya, dan memiliki kewajiban yang sangat berat diantaranya. Untuk selanjutnya, bahwa hakim tidak menentukan. Untuk selanjutnya, pembahasan terkait hakim bersifat pasif dan juga aktif. Dalam hal ini, hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asas ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan juga bukan oleh hakim. Lalu selanjutnya, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan juga biaya ringan sebagaimana halnya yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dan dalam pasal 178 HIR, pasal 182 ayat 2 dan 3 RBG mengatur diantaranya waktu musyawarah hakim berwajib karena jabatan mencakup segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
Lalu hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan. Hakim juga dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau memutuskan lebih daripada yang dituntut, sehingga putusan hakim bersifat yang pertama, putusan terdapat gugatan boleh dikabulkan semua, putusan terhadap gugatan tidak boleh ditambah, dan yang terakhir, putusan terhadap gugatan boleh dikurangi atau tidak dikabulkan semua. Lalu sebagaimana pimpinan sidang, hakim dituntut untuk aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan dengan lancar. Hakim juga memang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan, serta memerintahkan mendatangkan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Selaku pimpinan sidang, hakim aktif itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 119, 132, dan juga 195 HIR. Di antaranya memberikan pertolongan, memberikan nasihat, dan juga memimpin eksekusi. Itu mungkin daripada kewajiban hakim. Bahwa makna dari hakim bersifat pasif dan aktif dalam istilah Verhandlungsmaxim, ya. Jadi inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim, seperti itu. Jadi hakim ini tidak boleh gitu kan dalam hal menentukan putusannya keluar daripada apa yang menjadi tuntutan daripada para penggugat dan juga tergugat, seperti itu. Lalu ada juga hakim wajib mengadili seluruh gugatan atau tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Ini yang mungkin telah kita utarakan sebagaimana dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR atau pasal 189 ayat 2 dan 3 RBG. Lalu hakim mengejar kebenaran formal, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Seperti itu. Dan yang terakhir, para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verset, banding, dan juga kasasi terhadap putusan pengadilan. Kita beranjak kepada persidangan yang terbuka, bahwa semua sidang boleh disaksikan oleh semua orang untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan, sehingga hakim berlaku objektif atau dalam arti istilah kontrol sosial, tidak berat sebelah dan juga tidak memihak, sebagaimana apa yang diamanatkan dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, seperti itu. Dan juga tujuan asas ini memang tidak lain adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lalu mengumumkan putusan hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, ya, adalah syarat mutlak pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, itu mungkin terkait dengan persidangan yang terbuka. Dan juga secara formil, asas ini membuka kesempatan untuk sosial kontrol. Asas terbentuknya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dan yang dimuat dalam berita acara yang diperintah oleh hakim, maka persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup, seperti itu. Lalu dalam amanat dalam pasal 179 HIR bahwa setiap putusan hakim atau pengadilan harus dibacakan di muka persidangan yang dibuka umum. Dalam hal tertentu boleh dilakukan sidang tertutup, tapi harus sesuai dengan asas, yaitu sidang terbuka kemudian dilakukan secara tertutup, tapi harus sesuai dengan alasan perjinahan. Hal ini dimaksudkan para pihak tidak malu mengumumkan pendapat atau alasannya. Jadi ada pengecualian ya, bahwa ketika melakukan persidangan mengenai perjinahan itu boleh ditutup. Karena kenapa? Memang perjinahan ini merupakan suatu aib yang tidak penting, tidak perlu harus dikemukakan secara publik, kan itu merupakan suatu aib seseorang, seperti itu. Lalu selanjutnya beranjak kepada
Asas yang keempat dalam hukum acara perdata, yakni kedua belah pihak harus didengar. Sebagaimana amanat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan memang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, seperti itu. Lalu pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapatnya. Ada juga adagium audit et altra partem, bahwa hakim tidak boleh membenarkan pernyataan pihak sebelah sebelum mendengarkan pihak yang lainnya. Jadi dalam arti bahwa hakim ini jangan membela salah satu belah pihak, karena memang hakim ini bertugas sebagaimana penegak keadilan, posisinya mungkin di tengah, bukan berat sebelah, seperti itu. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus dilakukan sama oleh hakim, karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum asas objektivitas. Hal ini memang untuk menjamin hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009, para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, adil, dan juga tidak memiliki untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas-asas dalam hukum acara perdata yang kelima, yakni terkait putusan harus disertai alasan. Nah, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 18 ayat 1 HIR, pasal 195 RBG, dan juga pasal 61 yang terdapat dalam RP, bahwa semua putusan hakim atau pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam istilah kata, bahwa ketika hakim memutuskan perkara, dia harus memiliki dasar untuk dapat bisa dia pertanggungjawabkan, gitu kan, kepada masyarakat umum, karena asas terbuka untuk umum. Lalu pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa segala putusan hakim harus memuat alasan, dan dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nah, dalam arti istilah bahwa ketika hakim memutuskan suatu perkara harus melandaskan dasar hukumnya apa dan seperti apa mungkin, karena hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan atau argumentasi sebagaimana pertanggungjawaban hanya hakim atas putusannya, seperti itu. Kita beranjak kepada asas-asas hukum acara perdata yang keenam. Ini terkait asas sederhana, cepat, dan juga biaya ringan. Saya gambarkan bahwa asas sederhana itu, ya, artinya bahwa caranya yang jelas, mudah dipahami, dan juga tidak berbelit-belit. Lalu para pihak mengemukakan kehendak dengan jelas dan juga pasti, tidak berubah-ubah, dan juga menyelesaikan dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut, dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Lalu asas cepat itu bahwa dalam proses peradilan artinya menyelesaikan perkara tidak membutuhkan waktu lama. Amanat dalam SEMA nomor 1 tahun 92 memberikan batasan waktu paling lama, gitu kan, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan itu kurang lebih 6 bulan, seperti itu. Lalu pemeriksaan dilakukan dengan cara seksama dan juga wajar, rasional, dan juga objektif agar tercapainya prinsip keadilan. Terkait asas biaya ringan, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa di depan pengadilan. Lalu amanat pasal 121 HIR, penetapan biaya perkara dilakukan setelah surat gugatan dibuat yang telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengamanatkan untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait asas-asas. Maka dalam hal
kekeliruan ataupun kesalahan, saya meminta maaf dan saya berterima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh dosen Neng Yani Nurhayani. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bisa bermanfaat terkhusus bagi saya untuk masa depan nanti dan juga umumnya bagi para penonton atau para pendengar seperti itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.